Ya, memang ada orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi ada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mantu Nabi, sepupu Nabi, meninggalnya dibunuh. Yang bunuh namanya Abdurrahman bin Muljam, ya, bin Muljam la'anatullah. Itu hafal Quran, guys. Puasanya puasa Nabi Daud. Memang udah biasa dibenci. Hafal Quran, ya. Puasanya puasa Nabi Daud. Dia membenci Sayyidina Ali karena hasutan seorang. Jadi memang dari dulu membenci keluarga Nabi ini dari dulu ada. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus selalu bersehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini lama kita nggak ngebahas buzzer nasab ya. Nih kelompok buzzer nasab ini si Pungat, yang Nimat, dan kelompoknya itu para ulama-ulama yang membenci habaib. Nggak tahu mereka ulama baru apa second, nggak tahu gue. Alhamdulillah, subhanallah. Tadi gua ngelihat scroll TikTok, ada pendapat dua ulama ini, yang satu nggak ada namanya tapi asik pendapatnya, dan gua apa ya, orang itu kalau berbicara dari hati yang bersih itu enak dengernya gitu ya. Apa ya, kalimat yang berasal dari hati yang bersih itu juga akan masuk ke dalam telinga orang-orang yang berhati bersih juga. Mudah-mudahan kita termasuk yang berhati bersih. Allah angkat dari segala macam kotoran yang ada di dalam hati kita ya Rabb, dari hasud, iri, dengki, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini beliau yang pertama. Gua nggak tahu namanya beliau ini siapa, cuman istimewa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari mayoritas habaib. Jakalangka, jangan kurang ajar gitu. Mayoritas guru dari Kiai Hasyim Asy'ari ini habaib, jangan kurang ajar. kita tetap kita beda dari Rasulullah. Dia sampai apa soan kelero manusia selain kajian Nabi bisa kelero, maki kiai bisa kelero, cuma cek toro kelero. Nah tetap kita menghargai da ulama, menghargai lebih-lebih da dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gue coba terjemahin ya, gue berapa bulan di Jember, gue berkomunikasi dengan beberapa ulama berbahasa Madura juga. Ini gue coba terjemahin kalimat beliau tadi. Kalau salah minta maaf, tolong dibenerin yang ngerti bahasa Madura ya. Jadi selain Nabi Muhammad SAW itu orang bisa salah gitu. Ya, kalau kiai bisa salah, habaib bisa salah, siapapun bisa salah. Kalau kita lihat-lihat kiai atau habaib yang salah, jangan diikuti salahnya, tapi jangan nggak dihormati, jangan dibenci gitu. Jangan, klero itu salah. Si masyari gitu, kulo uning Syed Ahmad Zaini Dahlan, Syed Abbas Alawi, Syed Yang saya tahu, Ahmad Zaini Dahlan ini ya, beliau menyebutkan guru-guru Kiai Hasyim Asy'ari ini radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abbas Al-Gabir bin Abdul Aziz gitu Al-Baliki,
pas bade Syed Alawi asegap pengarang kitab Majmu'ah Sab'ati Kutub keto Syed Alawi asegap keto guruna Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi gurunya Kiai Hasyim Asy'ari ada satu namanya Habib Alwi Assegaf. Orang nyalah habaib berarti nyalah Kiai Hasyim Asy'ari, Pak. Orang yang nyalain habaib berarti orang yang nyalain Kiai Hasyim Asy'ari. Itu si Ngimat, si Pungat dan orang-orang itu. Ya Allah, udahlah. Sebenarnya kenapa sih kalian pengen pengakuan gitu? Astagfirullah, astagfirullah. Yang ngakuin habaib para ulama-ulama lurus. Kiai Hasyim Asy'ari itu murid dari para habaib. Beliau Kiai Hasyim kita apa benar Mekah make. Kabala nikah. Kula andi catatan sejarah bikule patorok de ke Zubaidi bikule pentapole. Bede. Keto sengarang sejarah benih orang Indonesia, orang Suria ngarang sejarah pun Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, saya punya kitabnya yang dikarang sama orang Suria. Pernah saya kasih sama seseorang tadi disebut namanya beliau. Terus saya minta lagi. Itu yang ngarang orang Suria. Sebenarnya make. Begini. Guru keto banyak habaib juga sing ngarang syarah Fathul Mu'in. Muhammad Syato Adim Yatim Taklerok itu guru Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau apit bener Mekah. Entara ngaji nih make. Alim alama. Nah, jadi dari beliau dari potongan ini membuktikan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu gurunya para habaib itu yang diragukan sama Pungat, sama Ngimat, CS nih. Nih sama kelompok-kelompok ini nih, buzzer nasab nih. Kalian sekarang ini jadi umat Islam, kenapa gue tampilin lagi nih? Sebagai pengingat buat rakyat Indonesia, buat umat Islam ya. Kalian mau milih mereka ya silakan juga. Tapi kalau mau ngikutin ulama-ulama yang lurus ya ini loh. Ini penjelasan beliau, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Gue nggak tahu beliau siapa ya, tapi gue yakin banyak yang tahu beliau. Ini sampai turun gunung untuk menerangkan ini gara-gara kegaduhan yang ditimbulkan oleh buzzer-buzzer nasab ini. Sampai para ulama-ulama sekarang ngebahas bab itu aja. Bab habaib aja. Nah kalian umat Islam masih mau percaya sama Pungat CS, Ngimat CS. Ini ada satu lagi guys, video ya. Ini namanya Gus Muhibbullah Khalil. Ini beliau juga berbahasa Madura dan bahasa Indonesia ini. Ya insya Allah kita simak sama-sama. Mudah-mudahan ulama-ulama kita umur panjang sehat afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa balasan ku sampean ke Kanjeng Nabi ini? Apa balasan sampean kalian buat panjang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seandainya umat semakin nikah ajal dan bikma tanah entar ke kota Madinah untuk mengucapkan rasa terima kasih ke Kanjeng Nabi, sama sekali tak bekal membalas kita anyamah amator sekelangkong mator soon ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Andai kata umat ini jalan pakai mata sampai ke Madinah untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa, sama aja belum. Jalan pakai mata, kata beliau nih. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ini gue belajar menerjemahkan nih bahasa Madura nih. Mudah-mudahan benar gue, kalau salah tolong dibenerin di komentar bawah ya orang yang tahu nih. Lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Para sahabat bingung, meles apa ke Kanjeng Nabi ya? Itu ayat Quran yang mengatakan kulla as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Katakan ya Muhammad, tidak aku meminta balasan sesuatu kecuali kasih sayang kepada keluargaku. Para sahabat bingung, kata beliau nih. Mun meles dunya ciptaki kang kuwi Kanjeng Nabi. Kalau mau dibalas pakai dunia ini diciptakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun Kanjeng Nabi dia pejabat paling teki dia raja, Kanjeng Nabi tak ada ke kerajaan. Andai kata Nabi mau dijadikan pejabat paling tinggi, dijadikan raja, Nabi nggak mau sama kerajaan jadi raja, nggak kepingin sama jabatan dunia sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tandi apa? Kanjeng Nabi tak ada ke apa-apa. Nabi nggak mau kemana. Akhir Allah subhanahu wa ta'ala menjawab atas apa kebingungan dari para sahabat untuk membalas budi ke Kanjeng Nabi. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meminta apapun pemberian darimu, tidak menuntut apapun dari kalian semua. La as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta balasan, imbalan, bayaran. Satu yang aku minta,
illal mawaddata fil qurbah, tang kerabat cintain. Jadi Nabi minta apa ini? Aku tidak minta balasan apa-apa itu dari ayat Al-Quran. Tang kerabat cintai. Keluargaku lu cintain gitu. Kalian cintai keluargaku. Pas seneng ke tang kerabat. Berbuat yang menyenangkan kerabatku. Illal mawaddata fil qurbah. Toronan Kanjeng Nabi riah pas seneng pecinta. Ya, ilal mawaddata fil qurba. Turunannya Nabi ini yang kalian senangkan, kalian cintai. Perintah Al-Quran ini kebenar perintah Kanjeng Nabi ini ke Kanjeng Perintah Al-Quran ini bukan perintahnya Nabi SAW. Nabi tak nuntut nikah. Nabi nggak nuntut ini. Hormatin tentang keluarga, cintain tentang keluarga enten Allah Ta'ala senyoro. Perintah Allah ini bukan. Terus sampean ngocak, memang kita kewajiban sebagai umat Islam mencintai habaib, mencintai keluarga Nabi, tapi jangan disalahgunakan. Salahgunakan dek maring baca perintah agama ya. Nah, jangan disalahgunakan. Nah itu kan ngebales nih omongan Bazar Nasab ini. Ya, disalahgunakan. Lu gimana mau salah guna? Itu perintah Allah. Ini perintah agama. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil talk, bukan hasil MPR, keputusan Kepres, bukan. Rabbus samawati wal ardin. Allah Subhanahu wa taala senyoro untuk mencintai kerabat Gusti Kanjeng Nabi. Ini perintah agama, perintah Allah. Rabbus samawati wal ard. Tuhan langit dan bumi yang memerintahkan ini, bukan hasil dari talk, rapat MPR, bukan. Ini perintah agama. Baca Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Cuma situng saya pengen tabi Kanjeng Nabi, kau tak minta dunya nak kakek, tak narik pajak ke beun. Yang diminta Nabi cuma satu, nggak minta uangmu, nggak narik pajak dari kau. Tak minta apa-apa kau dari dunya nak kakek. Aku nggak minta apa-apa dari duniamu. Hitung setitang permintaan perintah Gusti Allah nih kah? Al mawaddah fil qurba, cintain tang kerabat. Yang aku minta ini perintahnya Allah nih, cintai kerabatku, keturunanku, itu perintah Allah. Sayangin tang family. Mun sampean tak bisa cinta ada kekedurian Kanjeng Nabi, tak bisa mencintai keluarga Kanjeng Nabi, minimal tak usah cacat, tak usah nyek. Kalau kalian nggak bisa sayang, nggak bisa cinta, nggak usah ngomong yang ngenyek gitu. Ngenyek itu menghina gitu, jangan. Nih dengerin nih ulama-ulama nih, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Benih kelas apa? Benih. Bukan kelasnya Pak. Al-Quran turun ke Kanjeng Nabi. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala pun mari kepangki di Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Hari keluar Allah Ta'ala sudah ketemu sama Nabi waktu Isra Mi'raj. Keluarga Kanjeng Nabi semari ketemu di Gusti Allah. Ketemu sama Sahibul Quran. Kanjeng Nabi sandi Al-Quran, ada Kanjeng Nabi, ada Al-Quran. Tidak ada Nabi, tidak ada Quran. Cek norok pun teh orang sing nikah. Jangan ikut-ikutan orang yang seperti itu, yang membenci keluarga Nabi, yang menghasut keluarga Nabi, yang nggak percaya ke habaib. Kalau habaib itu salah, masa iya Kiai Hasyim Asy'ari belajar sama orang yang salah? Allah, ini orang-orang sekarang ini nggak tahu gue. Mun sampean tak bisa ta'zim hormat, minimal cek baci cukup bis. Kalau kalian nggak bisa takzim kan, nggak bisa hormat, minimal jangan benci dah. Ini udah sampai benci, sampai dibawa-bawa ke ceramah-ceramah. Kanjeng Nabi tak nuntut kulit sampean soro meri ruam meri renten, cintain titik. Nggak nyuruh nasi ini cintai. Tak usah uruna nabri, tak usah. Nggak usah urunan. Cintain kerabat Gusti Kanjeng Nabi. Nggak nih keperjuangan Kanjeng Nabi. Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Mon sini ke Gusti kula tak ridho, kula tak nerima mon salah situng umat kau leki bade neraka Gusti angke saki kabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sampai bilang, aku nggak ridho kalau salah satu umatku ada di neraka ya Rob. Ya Nabi nggak mau umatnya. Kenapa harus benci ya keluarga Nabi? Bingung gue. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Amal apa? Solawat saya ke masih karatu ke Kanjeng Nabi. Sholawat yang mana yang mau kalian sampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selawat saya ke emak. Sholawat yang mana? Sunnah saya ke emak. Duha berapa rakaat, tahajud berapa rakaat. Janji sunan Kanjeng Nabi lemah tekabir ada sekali. Ya itu udah ya guys. Ya. Jadi sebenarnya gue menyampaikan ini semuanya ini dua dari pendapat ulama. Ini kembali ke kalian ya. Memang ada orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi ada.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mantu Nabi, sepupu Nabi. Meninggalnya dibunuh. Yang bunuh namanya Abdurrahman bin Muljam. Ya, bin Muljam la'natullah alaih. Itu hafal Quran, guys. Puasanya puasa Nabi Daud. Memang udah biasa dibenci itu. Ya, hafal Quran. Hafal Quran. Ya, puasanya puasa Nabi Daud. Dia membenci Sayyidina Ali karena hasutan seorang perempuan. Jadi memang dari dulu gitu ya, pembenci keluarga Nabi ini dari dulu ada. Dan memang apakah pembenci keluarga Nabi dari luar Islam? Enggak, dari dalam Islam. Yang membunuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain orang Islam. Orang Islam. Yang bunuh Sayyidina Ali buah itu Ibn Muljam la'natullah alaih. Orang Islam. Bisa disebut ulama Ibn Muljam itu. Wah, puasanya puasa Nabi Daud, hafal Quran, suaranya bagus. Iya. Tapi benci keluarga Nabi. Benci. Memang ada ya. Ini terserah kalian. Kalian mau memilih ulama-ulama yang ini gue sampaikan. Mudah-mudahan ulama-ulama ini umur panjang sehat afiat. Dan ini bukan dari kalangan habaib. Dari beliau yang ini gue nggak tahu nama beliau. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Beliau mengatakan bahwasanya guru-guru Kiai Hasyim Asy'ari itu habaib. Kalau meragukan habaib yang sekarang ya berarti meragukan Kiai Hasyim Asy'ari. Udah jelas itu. Tapi masih ada aja nih buzzer-buzzer nasab begini. Kalian mau percaya pungat, nyimat, atau dua ulama ini? Yang ini baru gue sampein dua ulama. Sampai gara-gara kegaduhan ini ulama-ulama ini akhirnya turun tangan ngebahas masalah ini. Luar biasa. Nah ini udah gue sampein kepada umat Islam khususnya yang di Indonesia. Terserah kalian. Kalian mau percaya ulama-ulama ini atau kalian mau percaya buzzer nasab, nyimat, pungat, dan CS-nya. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang sangat cinta Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad SAW. Pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau percaya yang mana sayang? Percaya yang mana? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.